Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Hari ini, pemirsa, saya mau ajak Anda untuk kita lihat bagaimana sebenarnya saat ini kondisi terkini soal kasus perundungan dan juga penganiayaan yang ternyata masih ditemukan di sekolah yang ada di Indonesia. Kali ini kasusnya terjadi di salah satu MTS, lokasinya ada di Pati, dan ini akan kita hadirkan ulasannya untuk Anda. Kami hadirkan soal kronologi dugaan kasus perundungan dan penganiayaan seorang siswa MTS di Pati. Jadi pemirsa, dugaan sementaranya adalah ya dibully. Nah, jadi tindakan ini ternyata terjadi pada saat ada aksi saling ejek antar siswa yang ada di MTS tersebut dengan cara menyebut nama orang tua satu sama lain. Kemudian ada seorang siswa kelas 9 yang tidak terima. Kemudian lalu mengajak dua rekannya untuk mengeroyok seorang korban. Korban ini ada di kelas 7 dan korban berlindung ke dalam ruangan kelas. Tapi ternyata pelaku tetap mengejar dan juga memukul. Pengakuan ini disampaikan pada saat korban sudah bisa berbicara, kemudian menyampaikan apa yang terjadi, kronologinya bagaimana. Nah, selanjutnya pemirsa, kita lihat di slide kedua. Jadi pada saat korban berlindung ke dalam sebuah ruangan kelas, tapi ternyata berdasarkan pengakuan korban, ia tetap dikejar. Kemudian juga ia dipukul oleh teman-teman yang ada di sana. Dan korban ini akhirnya lari ke kamar mandi, akhirnya ia lari keluar lagi dan memanjat pagar besi yang ada di sekolahnya yang kondisinya sudah goyah di situ. Kemudian akhirnya tangan kiri korban ini tersangkut di pagar besi yang ia panjat sampai akhirnya dua ruas jari terputus dan satu jari informasinya patah atau retak. Nah, ini adalah yang kemudian kita terima informasinya sejauh ini pemirsa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di slide selanjutnya kita lihat ternyata potongan jari korban malah sempat dikubur di area sekolah. Katanya sesuai dengan instruksi dari pihak sekolah. Setelah korban menceritakan kronologi yang sebenarnya di rumah sakit, akhirnya keluarga meminta potongan jari ini untuk kembali digali dan juga dikembalikan ke pihak keluarga untuk kebutuhan dan juga bukti medis serta untuk bukti-bukti hukum. Di slide 4 pemirsa kita lihat lagi kalau saat ini dari versi pihak keluarga korban mengatakan peristiwa merupakan pengeroyokan dan juga bullying oleh 3 kakak kelasnya. Dan secara berkelanjutan hingga korban terdesak sampai harus memanjat pagar untuk berusaha menyelamatkan diri. Dan kalau kita baca tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban, ia tetap dikejar karena ia takut dan juga panik, maka ia memanjat pagar sekolah hingga akhirnya jarinya tersangkut dan putus. Sedangkan yang mengejutkan adalah versi pihak sekolah MTS. Jadi kepala sekolahnya menyatakan insiden ini murni kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Perundungan di mana tangan korban tersangkut pada saat ia melompat pagar sekolah. Itu yang disampaikan oleh pihak sekolah, disampaikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya pemirsa, saat ini proses penyelidikan kepolisian. Keluarga korban menolak jalur damai dan menuntut penegakan hukum harus dilakukan sampai tuntas. Untuk mencari keadilan tentu penegakan hukum dan penyelidikan harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Menelusuri sebenarnya bagaimana kronologinya, apakah benar bullying atau bukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.